Saya terkena COVID positif itu berdasarkan hasil swab PCR tanggal 8 Juni. Ya. Jadi sebelumnya saya nggak terlalu percaya karena saya sudah 2 kali vaksin gitu ya. Itu hotel asrama haji yang sekarang yang biasanya punya kapasitas sampai 500 lebih itu sekarang sudah semakin sedikit. Semakin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda sobat beritajatim.com. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya Hendro Dilaksono dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar yang kali ini membawa tema COVID melandai, apakah warga mulai bisa santai. Nah, hadir bersama saya hari ini Bapak Adi Staryono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Apa kabar, Mas? Baik. Ya. Sehat ya. Saya tahu pasti di tengah kesibukannya yang luar biasa saat ini masih sibuk urusan COVID macam-macam, Mas ya. Dan dia masih sempat untuk bicara dengan kita hari ini. Terima kasih sekali. Ya, Pak Adi Staryono atau kawan-kawan biasa memanggil Mas Awi ya. Iya, betul. Ya, Mas Awi. Tentang COVID-19, Mas. Ini beberapa pemerintah daerah sudah mengatakan mulai melandai. Betul. Persoalannya adalah apakah masyarakat ini sudah bisa leluasa bergerak? Ya, kemarin saya juga terlibat ya dalam FGD dan di Balai Kota Surabaya yang dihadiri oleh berbagai stakeholder. Ya. Dan memang dilaporkan situasi COVID kita semakin menurun. Angka positif COVID sudah semakin menurun dibanding bulan Juli dan Juni yang 2 bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah angka kematian juga sudah semakin menurun. Gitu. Ini yang kemudian PPKM di Surabaya tetap diberlakukan dengan tetap di level 4. Gitu. Kemudian ada beberapa pelonggaran, misalkan yang sudah disampaikan dalam penjelasan di pemerintah gitu. Ya, tapi kan kita sama-sama tahu problem utama COVID ini kan bukan di angka-angka kan? Iya, betul. Tapi kan ada beberapa variabel lain. Ya. Karena sejak COVID-19 itu muncul di Maret 2020 di Indonesia kalau saya tidak salah, itu akhirnya kita menyadari bahwa COVID-19 tidak semata-mata problem yang mengancam jiwa. Iya. Tapi juga ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, untuk yang urusan-urusan itu, Mas, yang soal ekonomi misalnya, kira-kira apa saja yang di Surabaya sejak diumumkan pandemi COVID-19 kalau nggak salah sekitar pertengahan Maret 2020, kekuatan pemerintah ini bertemu dengan gotong royong di masyarakat. Ya, kita melihat misalkan ada yang banyak memberikan bantuan ke Balai Kota Surabaya. Terus kemudian pemerintah kota membentuk kampung-kampung tangguh. Kemudian masyarakat pun juga saling membantu satu sama lain pada waktu itu. Dan kemarin juga di pemerintah kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi bersama wali kota, bersama ketua DPRD, saya, Forkompinda, kemudian jajaran pimpinan dan anggota DPRD, seluruh organisasi masyarakat di kota Surabaya itu membagikan sembako kepada warga masyarakat. Nah, sembako itu adalah hasil gotong royong dari warga masyarakat kepada yang dibantukan kepada pemerintah kota Surabaya dan dikembalikan kepada warga masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, dengan kegiatan itu Pak Eri Cahyadi memberikan pesan yang sangat jelas bahwa penanganan COVID-19 itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah kota sendirian. Pemulihan ekonomi dan sebagainya adalah salah satu topik yang dibicarakan. Ya, itu kemudian prioritas tersendiri akhirnya. Saling kemudian jaring pengaman sosial itu juga jadi satu topik yang dibicarakan. Mas, bagian menariknya kan begini. Saya mendengar kabar beberapa kawan-kawan anggota DPRD
itu juga baik secara personal maupun secara kelembagaan juga melakukan kegiatan kemanusiaan terkait upaya untuk meminimalisir dampak COVID maupun untuk meminimalisir dampak COVID yang dampaknya ke kejiwaan, kesehatan maupun ke ekonomi. Nah, seperti ini upaya apa saja yang sudah dilakukan? Kemarin pada saat lonjakan COVID yang luar biasa dan kita memutuskan untuk bekerja dari rumah atau WFA, tapi kita semua nggak diam gitu. Kita semua seluruh pimpinan dan anggota DPRD selalu menerima keluhan dan menyelesaikan satu persatu persoalan masyarakat, misalkan soal terkena COVID tidak mendapatkan rumah sakit, kemudian tidak mendapatkan pengobatan, soal swab PCR, kemudian soal ambulan bagi keluarga yang meninggal, soal pemakaman dan sebagainya itu. DPRD dengan seluruh akses yang dimiliki itu untuk berusaha mengkoneksikan rakyat dengan pengambil keputusan di pemerintah Kota Surabaya sehingga mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Kemudian yang kedua bahwa kami tidak menutup mata di saat pandemi yang seperti ini yang merajalela COVID-nya seperti kemarin, banyak yang anggota DPRD, pimpinan DPRD yang kemudian menyisihkan pendapatannya untuk dirupakan sembako kepada warga masyarakat. Itu berarti upaya pribadi sebetulnya? Pribadi. Itu seberapa banyak, Mas? Maksudnya kawan-kawan yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan secara personal itu apakah menyeluruh atau bagaimana? Rata-rata begitu. Rata-rata pasti itu. Mereka punya konstituen yang kemudian harus diperhatikan satu sama lain. Asal tahu saja, Sobat Berita Jatim, upaya ini dilakukan oleh beberapa kawan anggota DPRD Kota, kawan-kawan pejabat pemerintahan, itu secara personal dengan cara mereka kadang-kadang memborong produk UKM, kemudian juga mereka membagi-bagikan sembako dan lain-lain. Pak Adi, Anda pernah menderita COVID, kan? Nah ini sebetulnya bagian ini saya tadi tidak konfirmasi ke beliau, itu boleh diceritakan atau tidak? Tapi itu kan akhirnya sekaligus menjadi bukti bahwa COVID-19 itu ada. Gitu. Nah ini sementara di luar sana masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa COVID-19 itu tidak ada. Gitu. Nah ini bagaimana ini, Mas? Saya terkena COVID positif itu berdasarkan hasil swab PCR tanggal 8 Juni. Jadi sebelumnya saya nggak terlalu percaya karena saya sudah 2 kali vaksin gitu ya. Dan kemudian anak saya lebih dulu di swab dan ternyata positif. Gitu. Kemudian istri saya di swab positif. Kemudian saya di swab juga positif juga. Ibu mertua saya di swab juga positif. Semuanya? Iya, satu keluarga. Kami menyadari kemudian bahwa COVID yang terutama varian Delta ini lebih cepat menyebar dan lebih cepat menular. Sehingga melahirkan banyak klaster keluarga. Gitu. Kemudian anak saya sama istri saya di isolasi mandiri di rumah. Kemudian saya karena trombositnya turun, kemudian dirawat di rumah sakit selama 6 hari. Dan setelah itu diizinkan untuk pulang. Gitu. Memang kami sempat panik ya ketika karena COVID seperti itu. Tapi kemudian saya berusaha rileks dan kemudian kami bisa sembuh sekitar tanggal 21 Juni. Jadi sekitar 13 hari. Tapi saya baru keluar rumah itu tanggal 28 Juni. Setelah swab 2 kali dinyatakan negatif. Itu sebabnya ketika beliau perawatan saya kirim WA nggak dijawab. mungkin prioritasnya mungkin ke kesehatan itu. Betul. Yang terkait Mas Awi, yang terkait apa di luar sana ternyata masih banyak orang yang nggak percaya COVID ini. Nah ini kan sebetulnya juga jadi problem, karena di antara mereka ternyata ada yang suka teriak-teriak di sosial media. Kalau mereka menyimpan rapat-rapat ketidakpercayaannya sebetulnya nggak masalah kan. Tapi kalau mereka teriak-teriak di luar dan ini memberi pengaruh pada yang lain, ini kan sebetulnya bahaya juga. Soal kepercayaan menurut saya ya nggak bisa diintervensi ya. Tapi asalkan ketika dia keluar rumah memakai masker dan menerapkan disiplin protokol kesehatan itu menurut saya sudah cukup untuk mencegah penularan COVID-19. Mas Awi, ada sebuah pemikiran seperti ini, bahwa upaya penanggulangan COVID-19 itu memang mesti dilakukan secara kolektif, tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara personal. Nah, salah satu kekuatan itu bisa ditumbuhkan dari RT RW.
di kampungnya Pak Awi ini upaya untuk menghadapi atau meminimalisir dampak COVID ini dilakukan secara kolektif juga. Iya. Nah, bagaimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan apa Saya saja yang sudah dilakukan? di Wisma Penjaringan Sari RW 4, kemudian RT 8 tempat tinggal saya itu ya kemudian menjalankan pada awal-awal COVID dan sampai sekarang kemudian dibentuk Satgas untuk sosialisasikan tentang protokol kesehatan. Dan semakin banyak yang terkena COVID, semakin warga masyarakat itu semakin aware, semakin solidar satu sama lain, gitu. Saling mendoakan dan kemudian saling menjaga satu sama lain. Mas Awi juga salah satu pendukung inisiatif warga untuk membuat bazar murah ya Mas ya? Betul. Nah itu termasuk kemudian memberikan bantuan permakanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan itu. Ya. Ini upaya yang sebetulnya sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana kekuatan kolektif warga ketika kemudian dimunculkan itu bisa jadi kekuatan tersendiri. Ya, Mas Awi, terkait tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Beberapa waktu yang lalu Pak Eri Cahyadi mengatakan bahwa COVID menurun, tapi terus kemudian beberapa orang mengkritisi itu. Ini indikasi turun dari mana? Sebetulnya kan belum sepenuhnya benar gitu. Angka positif COVID-nya yang menurut saya turun. Ya. Terus dibanding sekitar Juli sampai Juni itu sekarang sekitar 4.000-an lah angka positifnya. Dibanding saat yang lalu misalkan di atas 10.000 gitu. Kemudian angka kematian juga kemudian semakin menurun. Kalau biasanya sehari 150 sampai lebih, kemudian sekarang hanya tinggal sekitar di atas 20 ya. Apalagi kalau kita komparasikan dengan bulan Juli. Yang pasti itu hotel asrama haji yang sekarang yang biasanya punya kapasitas sampai 500 lebih itu sekarang sudah semakin sedikit. Makin sedikit ya. Rumah sakit lapangan tembak juga kosong. Kembali ke soal yang inisiatif warga tadi, ini saya juga perlu mengingatkan bahwa kapan hari beritajatim.com bersama YDSF mencoba untuk menggalang donasi warga Mas waktu itu Mas. Dan kami mencoba berkolaborasi mengkampanyekan kegiatan donasi untuk kemanusiaan, dan waktu itu kita mendapatkan kalau saya tidak salah 323 juta yang kemudian dirupakan dalam bentuk oksigen dan ambulan untuk melayani masyarakat. Mungkin Mas Awi ada anjuran untuk kelompok-kelompok yang lain, maksud saya bahwa itu individu atau itu perusahaan atau komunitas, apa sih yang mesti harus mereka lakukan agar bisa bersama-sama bergotong royong melawan COVID-19 ini? Yang paling penting adalah membangun kolektivitas ya di tempat tinggal masing-masing. Karena kita menyadari kena COVID setelah kita melakukan swab PCR, kemudian diketahui lewat swab PCR, dan kemudian itu berdampak pada keluarga. Sehingga basis keluarga ini yang penting untuk diselamatkan. Justru dari keluarga ya? Agar jangan sampai yang positif itu kemudian menulari ke yang lain. Banyaknya klaster rumah tangga itu karena orang tidak menyadari dia terpapar COVID-19, kemudian menulari kepada yang lain. Seperti saya. Mungkin salah satu problemnya mungkin ini ya. Karena OTG. Kalau ngomong indikator gitu hampir sama dengan penyakit kebanyakan kan. Flu, batuk, badan panas itu juga ditemui di yang lain, dan kewaspadaan itu akhirnya kurang. Tapi memang benar Sobat Berita Jatim, ketika misalnya Anda merasa kurang baik, badan kurang baik gitu ya, dan ada indikasi mengarah ke COVID, ada baiknya kita mulai melakukan pemeriksaan secara dini atau bisa melakukan isolasi mandiri gitu. Tapi paling baik sebaiknya mungkin berkonsultasi dengan dokter ya Mas ya. Seperti tadi Mas Awi juga ngasih celetukan sedikit bahwa dia terlalu pede. Terlalu pede, tidak mungkin kena COVID, masa sudah vaksin gitu, ternyata masih kena juga. Tapi ternyata akhirnya memang varian Delta ini lebih cerdas. Karena dia bisa menghindari sistem imun tubuh gitu. Dan itu persoalan tersendiri akhirnya ya. Saya baru tahu setelah terkena itu. Ya, Sobat Berita Jatim, kita break dulu karena beberapa saat lagi kita akan berbicara lebih panjang, lebih detail lagi dengan Mas Awi. Termasuk kita nanti akan bercerita tentang masa lalunya Mas Awi. Dan ini akan menjadi tema yang menarik. Kita akan bertemu lagi nanti. Terima kasih.